Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khazinatul Nur dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2202681. Yang terhormat, Ibu Nanda Ameliani SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Inovasi dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pemilihan iPhone, studi pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Maka pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Kemajuan global dari waktu ke waktu telah memberikan dampak besar terhadap kemajuan manusia itu sendiri, khususnya di bidang komunikasi. Ponsel merupakan sebuah inovasi yang berkembang pesat di setiap tahunnya. Inovasi dan perkembangan teknologi akan terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, salah satunya pengguna iPhone. Kepemilikan atas iPhone juga telah dianggap sebagai salah satu ciri gaya hidup mewah dan trendy oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan anak muda zaman sekarang. Keputusan pembelian terhadap iPhone dipengaruhi oleh inovasi yang terbaru yang ada pada produk tersebut, apalagi sebagian dari pengguna iPhone adalah untuk memenuhi gaya hidup mereka. Fenomena teknologi di zaman sekarang menunjukkan bahwa ponsel merupakan sebuah produk yang harus dimiliki, terlebih oleh para mahasiswa dan bahkan di antara mereka kebanyakan lebih banyak memilih untuk membeli ponsel dengan merek iPhone. Dari hasil prasurvei menyatakan bahwa kebanyakan dari mahasiswa adalah pengguna iPhone, bahkan mereka memilih untuk memiliki produk teknologi terbaru karena inovasi yang ada pada produk terbaru cukuplah penting dalam memenuhi gaya hidup. Rumusan masalah yang ada pada penelitian kali ini adalah apakah inovasi produk dan gaya hidup berpengaruh terhadap pembelian iPhone pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Malikus Saleh. Tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inovasi produk dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Malikus Saleh. Manfaat yang ada pada penelitian kali ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai inovasi produk dan gaya hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penelitian sendiri dan bagi pihak universitas. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan inovasi produk dan gaya hidup. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian, evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai ilmu administrasi bisnis khususnya dalam inovasi produk dan gaya hidup. Ada 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari Fitri Haryanti tahun 2024, yaitu terdapat pada skripsi dengan judul Pengaruh Tagline Gratis Ongkir di Aplikasi Shopee dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Scarlett Whitening, studi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Mengapa saya mengambil penelitian terdahulu yang ini? Karena di sini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu tentang keputusan pembelian. Dan perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh tagline gratis ongkir di aplikasi Shopee dan Celebrity Endorse, dan lokasi penelitiannya adalah di Unvisip Unimal. Hasil penelitian skripsi ini terdapat pengaruh antara tagline gratis ongkir di aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening. Penelitian terdahulu yang saya ambil yang kedua adalah dari Alfian Pramudinat, Ahmad Zaini tahun 2023. Itu terdapat pada jurnal dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian iPhone XR Apple pada mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang.
Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian jurnal, yaitu penelitian ini mempunyai persamaan pada variabel independen dan variabel dependen, sedangkan perbedaannya adalah memiliki perbedaan pada lokasinya. Nah, hasil dari jurnal ini, variabel inovasi produk dan gaya hidup secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan Ekspon SR pada mahasiswa administrasi niaga Politeknik Negeri Malang. Penelitian terdahulu yang saya ambil yang ketiga yaitu dari Opi Linanda tahun 2022 yang terdapat pada skripsi dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Kualitas Produk terhadap Keunggulan Bersaing, studi kasus pada toko roti Kota Jambi. Persamaan yang terdapat penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama, yaitu inovasi produk. Nah, perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang saya buat adalah lokasi dan objek penelitiannya. Nah, hasil dari skripsi Opi Linanda ini adalah inovasi produk dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keunggulan bersaing. Nah, untuk landasan teori, yang pertama itu ada inovasi produk. Apa sih inovasi produk? Itu dari Kotler tahun 2016 halaman 454 mendefinisikan bahwa inovasi produk sebagai gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Inovasi produk adalah proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru yang menciptakan dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Tujuan inovasi produk adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah yang lebih kepada pengguna. Inovasi produk dapat berupa penyempurnaan produk yang sudah ada atau memperkenalkan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya, inovasi produk mencakup pengembangan teknologi baru, peningkatan fungsionalitas atau desain, dan pengenalan layanan tambahan yang menyertainya. Untuk indikator inovasi produk sendiri, menurut Cotler Armstrong 2016, ada 3 indikator produk, yaitu yang pertama kualitas. Kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. Yang kedua ada varian produk. Sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan yang lain atau antara produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Yang terakhir atau yang ketiga adalah gaya dan desain produk. Cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan, gaya hanya menjelaskan penampilan produk tertentu, sedangkan desain memiliki konsep yang lebih dari gaya. Yang selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup menurut Hardius Usman dan Nurdin Sobari tahun 2020 halaman 121, gaya hidup dapat dinyatakan sebagai pola hidup yang terekspresi dalam aktivitas, minat, dan opini seseorang. Selain itu, gaya hidup juga meletakkan pada nilai-nilai dan tindakan dalam sosial budaya dan biasanya digunakan untuk menggambarkan cara konsumen hidup. Gaya hidup adalah pola atau cara hidup seseorang dan mencakup kebiasaan, sikap, aktivitas, dan preferensi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, pekerjaan, waktu luang, konsumsi, dan interaksi sosial. Gaya hidup mencerminkan nilai dan kepribadian seseorang, serta dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, ekonomi, dan teknologi. Untuk indikator gaya hidup sendiri, menurut Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 172 menyatakan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas. Aktivitas ini dapat berupa kerja, hobi, kegiatan sosial, hiburan, anggota klub, masyarakat, belanja, dan olahraga. Aktivitas konsumen merupakan karakteristik konsumen dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya aktivitas konsumen, perusahaan dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pasar sasarannya, sehingga mempermudah perusahaan untuk menciptakan strategi-strategi dari informasi yang didapatkan tersebut. Yang kedua ada minat. Minat atau ketertarikan setiap manusia berbeda-beda. Ada kalanya manusia tertarik pada makanan, ada kalanya manusia tertarik pada model pakaian, dan sebagainya. Minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah opini yang digunakan.
Opini yang digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi, seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau hukuman dari jalannya tindakan alternatif. Seperti konsumen memiliki pendapat bahwa produk yang digunakan dapat memberikan manfaat untuknya di zaman sekarang. Indikator keputusan pembelian, menurut Cottrell Armstrong, tahun 2008, halaman 181, menunjukkan bahwa indikator keputusan pembelian adalah yang pertama ada kemantapan pembelian, bahwa keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau jasa, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2008, halaman 181, indikator keputusan pembelian adalah yang pertama ada kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk. Yang kedua, memutuskan membeli karena merek yang paling disukai, membeli karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, membeli karena mendapatkan rekomendasi dari orang lain. Ini adalah kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini. Ini adalah kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini. Kerangka pemikiran akan memperlihatkan dengan jelas keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen, dan yaitu inovasi produk yang menjadi X1 dan gaya hidup sebagai X2. Dan yang mempengaruhi variabel independen adalah keputusan pembelian, yaitu Y. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah inovasi produk dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis sendiri, ada H1, yaitu inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. H2, gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. Dan H3, inovasi produk dan gaya hidup berpengaruh simultan terhadap keputusan pembelian iPhone. Penelitian ini dilakukan di Universitas Malik Saleh. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti telah melakukan prasurvei secara langsung kepada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Dari hasil prasurvei menunjukkan bahwa banyak yang menggunakan iPhone. Selain itu, dari hasil pengamatan peneliti, lokasi yang diambil dapat memenuhi jumlah responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif biasanya disebut metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan untuk penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari independent variable dan variabel dependent. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu X1 adalah inovasi produk dan X2 adalah gaya hidup. Untuk variabel dependen terdapat satu, yaitu untuk variabel dependen digambar dengan Y, yaitu keputusan pembelian. Populasi yang ada pada penelitian ini terdapat 7 fakultas dengan jumlah keseluruhannya yaitu 20.226 mahasiswa. Untuk sampel sendiri, peneliti menggunakan rumus Slovin dikarenakan populasi yang ada dalam pada penelitian ini diketahui, sehingga jumlah dari hasil pencarian rumus Slovin yaitu 99,50, yang artinya ada 100 sampel yang bisa diambil dari 20.226 mahasiswa. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, ada 3 teknik yang diambil oleh peneliti. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan menyebar dan membagikan daftar pertanyaan kepada responden, yaitu mahasiswa Universitas Malik Saleh. Yang kedua ada observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan langsung pada objek penelitian dan lokasi penelitian sehingga memperoleh data yang sesuai. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran. Untuk instrumen penelitian sendiri, di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu pernyataan-pernyataan dalam angket tertutup. Sugiono 2013 membukakan skala Likert yang dapat digunakan ada 5. Yang pertama itu sangat tidak setuju atau disingkat dengan STS. Yang kedua tidak setuju, yaitu TS. Yang ketiga itu netral atau disingkat dengan N. Yang keempat setuju, yaitu S. Yang kelima sangat setuju dengan SS. Untuk teknik analisa data, yang pertama itu analisa dua variabel. Analisa data merupakan proses untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan atau mudah dipahami orang yang membacanya. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara lincar antara dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, dan seterusnya dengan variabel dependen Y. Yang selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas product moment person menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tindaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan dan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Untuk uji hipotesis sendiri, yang pertama uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membangun taraf signifikan 10% atau 0,10. Kriteria pengujian untuk uji T adalah jika T hitung lebih besar T tabel dan signifikan lebih kurang 0,10, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan signifikan lebih besar dari 0,10, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk uji simultan sendiri atau uji F, kriteria pengujian untuk uji F dalam membandingkan tingkat signifikan yaitu 0,10 dengan tingkat signifikan F adalah yang pertama nilai signifikan F lebih kecil 0,10 berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua itu nilai signifikan F lebih besar dari 0,10 berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen. Nah, yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi yaitu R2. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 286, koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antar 0 sampai 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.